Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang teori konseling threat and factor dengan dosen pengampu Bapak Rudi Hadi Kusuma MPD. Anggota kami yang pertama Del Azharani, yang kedua Firda Dwi Anggreni, yang ketiga Maulida Rahmah, yang keempat Muhammad Nur Insan Hidayatullah, yang kelima Rabiatul Aldawiyah. Tokoh pengembang, E.G. Williamson yang bertugas sebagai pembantu rektor akademik dan kemahasiswaan pada Universitas di Minnesota. Konsep dasar hakikat manusia. Teori ini berpendapat bahwa perkembangan kepribadian manusia ditentukan oleh faktor pembawaan maupun lingkungannya. Pada tiap orang ada sifat-sifat yang khusus, yang merupakan sifat yang unik. Hal ini terjadi karena pembawaan dan lingkungan setiap orang berbeda. Pendirian ini memandang bahwa kepribadian adalah suatu sistem saling ketergantungan dengan trait dan faktor seperti kecakapan, minat, sikap, dan temperamen, dan lain-lain. Konseling ini memiliki kekhasan dalam cara berpandangan terhadap hakikat manusia atau klien sebagai berikut. A. Manusia dilahirkan dengan membawa potensi baik dan buruk. Makna hidup adalah mencari kebenaran dan berbuat baik serta menolak kejahatan. Menjadi manusia seutuhnya tergantung pada hubungan dengan orang lain. Manusia bermasalah menggambarkan dirinya sedang didominasi oleh perkembangan potensi buruknya. B. Manusia bersifat bergantung dan hanya berkembang secara optimal di tengah-tengah masyarakat. C. Manusia selalu ingin mencapai hidup dengan baik, good life, memperoleh kehidupan yang baik dan lebih baik lagi merupakan kepedulian setiap orang. Yang D. Manusia berhadapan dengan pengintroduksi atau orang tua, guru, teman. Konsep hidup yang baik yang menghadapinya pada pilihan-pilihan. Tujuan konseling yang pertama, tujuan konseling adalah membantu individu merasa lebih baik dengan penerima pandangan dirinya sendiri dan membantu individu berpikir lebih jernih dalam memecahkan masalah dan mengontrol perkembangannya secara rasional. Yang kedua, memperkuat keseimbangan antara pengaktifan dan pemahaman sifat-sifat sehingga dapat bereaksi dengan wajar dan stabil. Dan yang ketiga, mengubah sifat-sifat subjektif dan kesalahan dalam penilaian diri atau konsep diri dengan menggunakan metode atau cara ilmiah. Teknik-teknik konseling ada 11. Yang pertama, attending adalah perilaku konselor untuk melibatkan diri dalam proses konseling. Yang kedua, opening adalah membuka kegiatan wawancara. Yang ketiga, acceptance. Yang keempat, restatement. Yang kelima, reflection. Yang keenam, clarification. Yang ketujuh, structuring. Yang kedelapan, meringkas. Yang kesembilan, konfrontasi. Kesepuluh, interpretasi. Dan yang kesebelas, termination atau pengakhiran. Kelebihan teori konseling, trait, dan faktor yaitu 1. Pemusatan pada klien dan bukan pada konselor. Yang kedua, identifikasi dan hubungan konseli sebagai wahana utama dalam mengubah kepribadian. Ketiga, lebih menekankan pada sikap konselor daripada teknik. Keempat, memberikan kemungkinan untuk melakukan penelitian dan penemuan kuantitatif. Yang kelima, penekanan emosi, perasaan, dan afektif dalam konseling. Kekurangan teori konseling, trait, dan faktor. Yang pertama, konseling terpusat pada pribadi dan dianggap sederhana. Yang kedua, terlalu menekankan aspek afektif emosional, perasaan sebagai penentu perilaku tetapi melupakan faktor intelektual, kognitif, dan rasional. Yang ketiga, penggunaan informasi untuk membantu klien tidak sesuai dengan teori. Yang keempat, tujuan untuk sikap klien yaitu memaksimalkan diri dirasa terlalu luas dan umum sehingga sulit menilai individu. Yang kelima, sulit bagi konselor untuk bersikap netral dalam situasi hubungan interpersonal. Karakteristik teori konseling, trait, dan faktor. Teori trait dan faktor ini memiliki karakteristik tersendiri yang akan membedakan dengan teori-teori lainnya. Teori ini menelitik beratkan pandangan bahwa sifat diri, syarat pekerjaan, dan pertimbangan segi-segi seperti kognitif, non-kognitif itu akan mempengaruhi pilihan karir seseorang. Menurut teori trait dan faktor, ini diperlukan pengukuran-pengukuran psikologis untuk menentukan pilihan karir seseorang.
di mana hal itu tidak ditemukan dalam teori-teori lainnya. Karakteristik utama dari teori ini adalah asumsi bahwa individu mempunyai pola kemampuan unik atau traits yang dapat diukur secara objektif dan berkorelasi dengan tuntutan sebagai berbagai jenis pekerjaan. Pola hubungan konselor dan klien dalam trait dan faktor. Konseling merupakan suatu thinking relationship yang lebih mementingkan peranan berpikir rasional, tetapi tidak meninggalkan sama sekali aspek emosional seseorang. Konseling berlangsung dalam situasi hubungan yang bersifat pribadi, bersahabat, akrab, dan empatik. Konseling yang berlangsung dapat bersifat remediatif maupun developmental. Setiap pihak atau konselor klien melakukan perannya secara proporsional. Syarat konselor dalam trait and factor. Yang pertama, sikap. Menempatkan diri sebagai guru, menerima sebagian tanggung jawab atas keselamatan klien, bersedia mengarahkan klien ke arah yang lebih baik, tidak netral sepenuhnya terhadap nilai-nilai, yakin terhadap asumsi konseling yang efektif. Yang kedua, ada keterampilan, memiliki pengalaman dan keahlian dalam hal teori perkembangan manusia dan pemecah masalah, memanfaatkan teknik pemahaman individu, melaksanakan proses konseling secara fleksibel, menerapkan strategi pengubahan perilaku, menjalankan peran dalam syarat konselor dalam trait and factor. Yang pertama, mengajar individu belajar. Yang kedua, mengajar individu mengenali motivasi-motivasinya. Yang ketiga, mengajar individu mengubah perilakunya menjadi perilaku yang memadai untuk mencapai tujuan pribadinya. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.